Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1453. Dia tidak pernah menyangka bahwa ternyata Raja Sihir Racun memelihara ular beracun yang bisa dibilang sebagai malapetaka. Entah berapa banyak usaha dan waktu yang telah dia habiskan untuk memeliharanya. Begitu muncul, ular beracun itu langsung menyerangnya. Setelah berulang kali menelan dan memuntahkan kembali racunnya, ular itu menjulurkan lidahnya yang besar. Wush! Teguh tidak ingin terlibat dalam pertarungan sengit dengan binatang buas ini, jadi dia secepat kilat menghindari serangannya. Duar! Kepala ular raksasa itu menghantam tanah, menghasilkan suara gemuruh seperti petir yang meledak. Seluruh tanah bergetar hebat, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Tempat yang terkena hantaman itu berubah menjadi lubang berdiameter besar. Kekuatannya sungguh dahsyat. Kemudian, seiring dengan itu, ada banyak serangga legendaris yang terbang keluar dari tubuhnya, membuatnya sulit untuk dihadapi. Untungnya, Teguh segera mengibaskan telapak tangannya. Seketika menghancurkan semua serangga legendaris itu menjadi debu. Jika tidak, serangga legendaris ini saja sudah cukup untuk membuat para master di belakangnya menderita luka berat. Sayang, serahkan binatang itu padaku. Cepat bawa mereka ke pusat gua bintang jatuh dan gagalkan rencana Raja Sihir Racun. Rina pun maju, dengan sukarela menawarkan diri. Teguh dengan cemas melirik Rina dan menggelengkan kepalanya. Rina, kekuatan ular berbisa ini paling nggak setara dengan Master Alam Bela Diri Suci. Aku khawatir kamu bukan tandingannya, meskipun kamu berada di alam bela diri dewa. Tenang saja, suamiku. Selain punya kekuatan iblis ular, aku juga punya pedang darah iblis, yang khusus digunakan untuk melawan makhluk seperti ini. Pedang ini sangat efektif untuk menakuti sebagian besar jenis ular. Rina berbicara dengan sangat yakin. Teguh memikirkannya sejenak. Karena dia merasa perkataan Rina memang masuk akal, dia pun menyetujuinya. Baiklah, kalau begitu, hati-hati, Rina. Kalau kamu benar-benar nggak bisa bertahan, yang paling penting adalah menyelamatkan diri kamu sendiri. Kata-kata Teguh ini langsung menghangatkan hati Rina. Dia hanya menanggapinya dengan lalu menerjang. Ular berbisa yang sekali lagi menyerangnya. Melihatnya menghadapi situasi dengan baik, Teguh tidak lagi ragu. Ikuti aku. Kita harus menghentikan Raja Sihir Racun untuk membangkitkan Raja Yama. Teguh dan kawan-kawan langsung bergegas menuju gua bintang jatuh di puncak gunung. Setelah melihat Teguh dan yang lainnya pergi menjauh, Rina tersenyum dingin. Seakan berubah menjadi orang yang berbeda. Dia langsung memukul ular berbisa itu hingga terpental. Tadinya aku nggak mau ikut campur. Tapi sekarang, kamu bisa pergi. Saat dia bicara, seketika aura dingin menusuk tulang yang menjalar dari pusat tubuh Rina, langsung menyelimuti ular beracun raksasa di hadapannya. Aura itu berasal dari kekuatan seorang wanita ular. Benar, sehebat apapun ular beracun, dia tidak akan berdaya di hadapan aura ini. Matanya yang sedingin es memancarkan ketakutan dan kengerian seperti halnya manusia. Kemudian, ular itu mendesis 2 kali pada Rina. Ekornya yang seperti cambuk dewa, mencambuk. Dengan kuat, bosan hidup, Rina mendengus dingin, lalu menamparnya sekali lagi. Ular berbisa itu terpental dengan ekor yang hampir patah di tempat. Tetapi dia juga memanfaatkan kekuatan tamparan Rina untuk melarikan diri ke kejauhan. Wah, ternyata ular itu hanya pura-pura hebat saja. Aslinya dia mencoba untuk melarikan diri. Hewan biadab, jangan harap kamu bisa kabur. Rina tahu bahwa jika binatang ini melarikan diri, dia akan melukai banyak orang di Malajang, dan ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh Teguh. Oleh karena itu, dia langsung mengejarnya dan bersiap untuk membunuhnya. Gua bintang jatuh. Gawat, Raja Sihir Racun, hawa ular beracun sudah lenyap. Tetua Agung dan tetua kedua yang merasa panik, tiba-tiba membuka mata mereka. Nggak mungkin. Raja Sihir Racun berkata dengan tatapan penuh keraguan, ular beracun sangat kuat. Bahkan dia masih punya kekuatan untuk bertarung saat melawanku. Nggak mungkin dia bisa terbunuh secepat itu. Bagaimana mungkin auranya lenyap begitu saja? Tiba-tiba, Raja Sihir Racun memikirkan kemungkinan yang ada. Klang! Suara keras terdengar saat pintu besar ditembus dari luar dengan kekerasan. Kemudian, sekelompok orang masuk. Bab 1454. Di depan mereka, berdiri seorang pria gagah perkasa dengan aura yang luar biasa. Dialah Teguh Laksmana,
Raja Serigala yang dibenci mati-matian oleh Raja Sihir Racun dan membuat dua tetua menggertakkan gigi. Di belakangnya, ada Senasabel, Sinta Bramantio, dan para master sekte obat-obatan yang mengikutinya dengan penuh semangat. Raja Sihir Racun, rencanamu berakhir di sini. Teguh menatap sosok di tengah ruangan dengan niat bertarung yang kuat. Raja Sihir Racun mendengus dingin, namun tidak menjawab Teguh. Dia justru melihat ke arah tetua agung dan tetua kedua di sampingnya. Formasi sudah berjalan lebih dari setengah, sekarang benar-benar. Nggak boleh gagal. Kalian, mata Raja Sihir Racun berbinar gemintang. Bahkan kalau kita harus mati, kita harus menghentikan mereka. 5 menit. Cukup 5 menit saja. Saat Raja Yama bangkit kembali, segalanya akan terbayar. Garis keturunanku di Malajang pasti akan berjaya di Serenara dan menguasai semuanya. Raja Sihir Racun berbicara dengan daya tarik yang membingungkan. Tetua Agung dan tetua kedua saling memandang, lalu tanpa ragu berdiri. Bersiap untuk menghadapi Teguh dan yang lainnya. Maitisi Dial, sampai saat ini, Teguh tidak banyak bicara. Dia lebih memilih Amuke menyerbu lebih dulu. Wus, ngung. Kedua tetua segera menggunakan teknik rahasia mereka untuk memanggil pasukan serangga legendaris yang tak terhitung jumlahnya. Langit mendadak gelap, tertutupi oleh bayangan semerah dafal. Meskipun serangga legendaris itu hanya seukuran kacang hijau, tetapi mereka memiliki kekuatan dahsyat yang setara dengan puluhan ribu kuda saat mereka berkumpul. Boom, boom, boom. Pada saat yang sama, suara-suara teredam datang dari kejauhan. Wajah-wajah asing, yang tak lain ternyata adalah Paus Sandiagra dari benua Eronia, leluhur keluarga Lloyd, kesatria pembunuh naga, dan banyak lagi tentara legendaris yang kuat. Setelah itu, masih ada tentara legendaris yang tak terhitung jumlahnya dari alam bela diri dewa dan alam kaisar kultivasi. Pertempuran besar akan segera dimulai. Kedatangan mereka seketika mengubah tempat persembahan. Yang berapi-api ini menjadi medan pertempuran yang penuh dengan darah dan kekerasan. Habisi dia. Teguh langsung menerjang kerumunan tanpa ragu. Pukulan api membara. Tinju bintang surgawi. Semua jurus hebat mereka keluarkan. Setiap serangan adalah teknik yang diajarkan oleh Lingga Juriko. Meskipun tentara legendaris seperti Santo Deus dan Lloyd sangat kuat, mereka tidak bisa menahan serangan Teguh yang kini telah mencapai tangga surga pertama. Oleh karena itu, mereka terus-menerus dipukul mundur. Adapun yang lainnya, mereka sama sekali bukan lawan Teguh. Siapapun yang berani melawannya akan dihancurkan sampai berkeping-keping. Raja Sihir Racun. Setelah memukul mundur tentara legendaris di alam-alam bela diri suci, Teguh menatap tajam dan penuh keadilan pada Raja Sihir Racun. Kelihatannya, kalian sudah berada di ujung tanduk. Izinkan aku menjadi penutup dari kekacauan ini. Setelah berkata demikian, Teguh melangkah maju dengan penuh tekad dan bersiap untuk melancarkan serangan terakhirnya kepada Raja Sihir Racun. Hahaha, kedua tetua tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sebuah tindakan yang mengejutkan namun penuh dengan sindiran. Raja Serigala, sepertinya dari awal kamu sudah salah sangka. Target kami bukan kamu, melainkan orang-orang di belakangmu. Orang-orang di belakangnya. Teguh tersentak kaget dan berbalik untuk melihat. Semua orang yang mengikutinya sudah hampir kalah. Termasuk Sinta. Dia dengan susah payah mencapai alam bela diri dewa setelah berkultivasi 3 kali. Tetapi dia masih dipukul mundur habis-habisan dan hampir beberapa kali kehilangan nyawanya. Wus! Saat dia berbicara, sebuah sosok tiba-tiba menerkam Sinta. Gerakannya secepat kilat, memicu angin kencang. Dia adalah Paus Sandiagra. Dengan kekuatan alam bela diri sucinya, bahkan satu pukulannya pun sudah cukup untuk membuat Sinta luka parah. Bab 1455. Cari mati rupanya. Teguh terpaksa berbalik menghadapi para tentara legendaris dari alam bela diri suci sekali lagi. Buk, brak, boom. Teguh mendominasi pertarungan dengan setiap pukulan dan tendangannya. Namun, tingkah laku para tentara legendaris ini tidak bisa diukur dengan akal sehat. Setelah mereka disempurnakan menjadi tentara legendaris, ketangguhan fisik serta ketahanan mereka terhadap serangan meningkat pesat, dan dikombinasikan dengan kekuatan alam bela diri suci yang mereka miliki sebelumnya. Bisa dibilang, mereka tidak akan bisa mati. Tidak peduli berapa kali Teguh memukul mundur mereka selalu kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Dia tidak akan berhasil jika terus seperti ini. Kalian semua. Teguh menoleh ke arah Sinta, Sena, dan yang lainnya. Mundurlah ke belakangku dan pulihkan diri kalian dengan baik.
Biar aku yang menangani makhluk-makhluk menjengkelkan ini. Baiklah, kalau begitu, hati-hati, Teguh. Mereka berpesan agar Teguh menjaga diri dengan baik. Banyak orang menanggapi dengan gembira dan mundur ke belakang Teguh. Mereka baru saja menghabiskan banyak energi, jadi mereka harus beristirahat sejenak agar tidak kehabisan tenaga. Wus! Teguh langsung berlari ke arah Santo Destanto yang berada di depan. Di tengah perjalanan, kedua telapak tangannya bergerak dengan cepat, menghasilkan gelombang panas yang membara. Teknik ini adalah tapak inferno, yang telah dia kuasai dengan sempurna. Sekejap kemudian, Santo Destanto tidak dapat menghindar dan terkena pukulan ganda Teguh. Sebuah energi murni yang panas membara mengalir ke dalam tubuh Santo Destanto, seketika membakar dan menghancurkan kekuatan jahatnya. Santo Destanto mundur beberapa langkah, tetapi masih tidak mampu menahan kekuatan penuh amarah Teguh. Sensasi panas terus mengamuk di dalam tubuhnya. Hingga akhirnya dia pun tumbang. Akhirnya, dia ambruk ke tanah dan benar-benar mati. Setelah itu, kesatria pembunuh naga, Lloyd, dan yang lainnya semuanya mati di tangan Teguh dengan cara yang sama. Setelah musnahnya tentara legendaris alam bela diri suci, kedua tetua juga menderita serangan balik dan muntah darah dalam sekejap. Keduanya terpaksa mundur ke sisi Raja Sihir Racun. Raja Sihir Racun, kamu sudah menyiksa rakyat dan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Sekarang, kamu sudah mencapai akhir kejahatanmu. Apa masih ada yang mau kamu katakan? Teguh menatap dingin Raja Sihir Racun dan mendekat selangkah demi selangkah. Teguh, wajah Raja Sihir Racun begitu suram, seperti awan mendung yang hampir meneteskan hujan. Kenapa kamu begitu agresif? Gimana kalau kita duduk dan bicarakan baik-baik? Teguh tidak menghiraukannya dan terus maju. Berjanjilah padaku, jangan maju lebih jauh lagi. Aku bersedia bekerja sama denganmu. Kamu adalah panglima perang, yang gak tertandingi dan juga terkenal di seluruh dunia. Sedangkan aku adalah Raja Sihir Racun yang berkuasa di belakang layar dan pandai merancang strategi. Jika kita bekerja sama, kita bisa menaklukkan seluruh Serenara dengan mudah. Kalau hal itu terjadi, dengan ilmu racun yang gak tertandingi milikku, pedang dan strategi perangmu yang penuh tipu muslihat sebagai mata pedangnya, gak akan ada yang bisa menandingi kita berdua. Bahkan jika kita mau meletakkan dunia ini di bawah kaki kita, itu akan menjadi hal yang mudah. Pada saat itu, kita akan bersama-sama menikmati kejayaan dunia. Bukankah itu indah? Tidak bisa dipungkiri. Raja Sihir Racun memang orang yang terlahir sebagai pemimpin dan dia sangat mahir dalam memanipulasi pikiran orang lain. Akan tetapi, lawannya adalah Teguh Laksmana. Indah kamu bilang, omong kosong. Serenara adalah milik seluruh rakyat Serenara. Kalau kamu mau merebutnya dengan cara yang kejam seperti ini, tanyakan dulu pada tombak yang ada di tanganku. Ujar Teguh dengan tegas. Masa-masa sulit bisa diredakan dengan keberanian dan nasib negara bisa ditentukan dengan tombak di tanganku. Raja Sihir Racun, bicara nggak akan membawa hasil. Mari bertarung. Bab 1456. Saat berbicara, Teguh sudah semakin mendekati Raja Sihir Racun. Tombak panjangnya berayun seiring dengan angin yang bertiup kencang. Tombak Raja Penghancur Formasi berputar berulang kali, baik menyapu, menusuk lurus, atau menyambar dengan cepat, semuanya memicu energi dahsyat yang mengejutkan. Ujung tombak, yang berkilau setapak demi setapak, membuat jantung berdebar kencang. Raja Sihir Racun terpaksa bertarung melawan Teguh. Semua anggota Sekte Obat-obatan, ikuti aku. Sena juga berteriak dengan marah dan memimpin serangan ke altar. Di atas altar, api berkedip-kedip dengan cahaya yang sangat terang. Terlihat sangat berbahaya. Jangan coba-coba merusak formasi. Aktifkan formasi. Melihat situasi tersebut, kedua tetua itu berteriak dan melancarkan serangan. Seiring dengan teriakan mereka, cahaya semerah darah menyelimuti tubuh mereka berdua. Seolah-olah api kehidupan berkobar sepenuhnya dan kemudian membakar mereka tanpa ampun. Ngung, wush, 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 wush. Kawanan serangga legendaris yang lebih banyak terbang keluar. Serangga-serangga ini, setiap kali muncul, mereka membawa aura nostalgia. Seolah-olah membawa ingatan akan suatu periode sejarah tertentu. Mereka merupakan hasil persiapan bertahun-tahun para tetua Malajang dan merupakan kartu as mereka. Kalian semua, hati-hati. Serangga-serangga ini mungkin bukan hal yang mudah. Sena buru-buru mengingatkan para master Sekte Obat-obatan. Namun,
Kawanan serangga legendaris itu tidak terbang ke arah mereka, melainkan mendarat di sekitar formasi altar. Kemudian melingkupi altar yang akan membangkitkan kembali Raja Yama di dalamnya. Kedua tetua itu paham betul. Jika Raja Yama adalah kunci bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Begitu Raja Yama lahir, bahkan dua Raja Serigala sekalipun bukan tandingannya. Wus, Bok, Duar, melihat situasi itu, Sena, Sinta, dan yang lainnya, tidak merasa ragu lagi. Mereka semua menggunakan jurus terkuat mereka untuk menyerang, berharap dapat menghancurkannya. Puff, Tring, Puff. Namun, tidak peduli seberapa keras serangan yang Sena dan yang lainnya luncurkan, serangga-serangga itu terus menempel kuat pada permukaan lapisan perlindungan formasi seperti mesin. Meskipun hancur berkeping-keping, meskipun melebur menjadi abu, mereka tidak tersebar dan tetap bertahan dengan kukuh. Raut wajah Sena berubah menjadi serius. Serangannya menjadi lebih ganas dan tegas, tanpa ampun. Nggak akan berhasil. Setelah melihat situasinya, Tetua Agung dengan bangga berkata, serangga ini adalah serangga abadi legendaris. Ciri khas utamanya adalah kulitnya yang tebal dan dagingnya yang kuat, dengan daya tahan yang luar biasa. Aku telah mengorbankan hidupku untuk memanggil mereka, menjadikan mereka benteng yang jak tertembus. Dengan kekuatan yang kalian punya, setidaknya butuh waktu 10 menit untuk bisa menembusnya. 10 menit saja, sudah cukup untuk menghidupkan kembali Raja Yama dan membunuh kalian semua. Putus asalah, pasrahlah, bersiaplah menerima hukuman dari Malajang. Haha, di akhir kata-katanya, Tetua Agung tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang sombong itu mengguncang Cakrawala. Teguh yang telah bertarung melawan Raja Sihir Racun. Sepanjang waktu, juga terguncang oleh tawanya. 10 menit. Teguh melirik altar yang semakin panas dengan cemas. Jika Raja Yama bangkit, semua usahanya akan sia-sia. Negara akan dilanda perang. Rakyat akan menderita. Situasi Serenara benar-benar akan berubah. Teguh tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Wush! Ujung tombak Raja Penghancur Formasi membelah udara, bersiap untuk menyingkirkan Raja Sihir Racun dan menghancurkan formasi. Raja Sihir Racun tidak akan memberinya kesempatan. Teguh! Akulah lawanmu. Raja Sihir Racun mendengus dingin dan mengejar dengan sekuat tenaga. Cari mati. Teguh marah besar. Dia akan menghancurkan segalanya menggunakan kekuatan tangga surga yang dia miliki. Serangan beruntun dari tombak penghancur formasi memicu angin kencang yang dahsyat. Membuat Raja Sihir Racun kewalahan. Memang, ada kesenjangan kekuatan antara mereka berdua. Ditambah lagi, tombak perak 9 langit milik Teguh telah mencapai puncak kesempurnaan, sehingga tidak mungkin Raja Sihir Racun saat ini dapat menahannya. Hanya dalam beberapa putaran, dia pun terpojok. Duar, bab 1457. Sekali lagi, tombak Raja Penghancur Formasi melesat dengan ganas. Putarannya menggetarkan langit dan bumi, bahkan seorang master tangga surga pun takkan luput dari bahayanya. Teguh sudah dilanda amarah yang membara. Dia bertekad untuk menghabisi Raja Sihir Racun terlebih dahulu sebelum memadamkan api kebangkitan Raja Yama. Ark, di saat genting seperti ini, Raja Sihir Racun berteriak ke langit. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membangkitkan Raja Yama. Dia tidak akan menyerah di saat-saat terakhir ini. Di tengah teriakannya, Raja Sihir Racun mengeluarkan sebuah botol porselen hitam dan buru-buru membukanya. Aura kehancuran menyelimuti seluruh area. Wush! Serangga legendaris itu kemudian keluar dari botol itu dan masuk ke dalam tubuh Raja Sihir Racun. Setelah serangga legendaris itu masuk, permukaan tubuh Raja Sihir Racun mulai berkedut dengan kentara. Disertai dengan munculnya tonjolan dan cekungan yang mengerikan. Di saat yang bersamaan, kekuatan Raja Sihir Racun mencapai puncaknya. Racunku akan memusnahkan seluruh makhluk hidup. Saat kekuatan Raja Sihir Racun mencapai puncaknya bersamaan dengan tombak Raja Penghancur Formasi yang sudah menyapu bersih ribuan pasukan, Raja Sihir Racun berteriak dan menyerang sekuat tenaga. Duar, ledakan energi yang luar biasa dan ujung tombak yang tajam berbenturan. Sama kuatnya. Setelah menggunakan jurus rahasia terkuatnya, Raja Sihir Racun mendapat kekuatan yang cukup untuk berhadapan dengan Teguh dalam waktu singkat. Tujuannya bukan untuk membunuh Teguh, tetapi untuk menunda pergerakannya. Sebentar saja sudah cukup. Wush! Duar! Boom! Teguh semakin cepat dan kuat dalam serangannya. Namun, Raja Sihir Racun dengan sigap menangkis setiap serangannya. Area pertempuran mereka berubah menjadi medan perang yang terisolasi.
Baik tentara legendaris maupun master sekte obat-obatan tidak berani mendekat. Sebab, sedikit saja energi yang bocor dari pertempuran itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Setelah pertempuran sengit, kekuatan Raja Sihir Gu yang ditingkatkan secara paksa, datang dengan cepat, dan pergi dengan cepat pula. Pada akhirnya, dia terpojok dalam keadaan lemah dan tak berdaya untuk melanjutkan pertarungan. Raja Sihir Racun, sekarang pergilah, aku masih bisa mengampuni nyawamu beberapa hari lagi. Teguh berkata dengan wajah dingin. Tanpa basa-basi. Tidak disangka, Raja Sihir Racun tidak takut sedikit pun. Dia malah tertawa dingin sambil berkata, sudah terlambat, Raja Serigala Serenara. Setelah itu, Raja Sihir Racun tiba-tiba berteriak dengan penuh hormat ke arah altar, selamat datang kembali ke dunia, Raja Yama. Selamat datang kembali ke dunia, Raja Yama. Tetua Agung dan Tetua kedua pun ikut memberi hormat. Tidak berani sedikit pun melanggar tare krama. Apa maksudnya semua ini? Meskipun begitu, Teguh sudah punya jawaban di dalam hatinya. Semuanya, kalian semua, mundurlah. Teguh tidak berani menunda lebih lama lagi dan berteriak dengan keras. Sena, Sinta, dan para master dari sekte obat-obatan yang lain, semuanya mundur dengan ketakutan. Wush! Teguh berubah menjadi seberkas cahaya yang memukau, menembus belenggu ruang dan waktu. Dalam sekejap mata dia sudah tiba di depan formasi altar. Dia menyerang dengan ganas. Boom! Sesh! Jurus tapak inferno yang luar biasa itu langsung mengusir semua serangga abadi legendaris hingga tak bersisa. Hanya tersisa formasi kebangkitan, yang terlihat jelas di depan Teguh. Jurus api surgawi. Teguh tanpa ragu kembali menggunakan jurus pamungkasnya dan menghantam altar menggunakan kedua tangannya. Tepat sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Lingga Juriko mewariskan jurus pamungkasnya kepada Teguh. Ngung! Hanya dengan mengangkat tangan, gelombang panas menerpa wajah mereka. Dalam sekejap, banyak orang di tempat itu berkeringat, seolah-olah berada di dalam perapian. Seketika, tapak berkekuatan dahsyat itu menghantam altar kebangkitan. Wush! Sesosok bayangan muncul tanpa suara. Orang ini, wajahnya yang putih tampak lemah lembut, sangat berbeda dengan wajah para tetua Malajang yang penuh dengan garis-garis penuaan. Dia sudah sangat memesona hanya dengan berdiri di sana. Membuat orang yang melihatnya merasa pasrah dari lubuk hati yang paling dalam. Sekilas pandangnya menyapu seluruh dunia, penuh dengan kekuatan dan ketegasan. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah sosok hebat yang tak tertandingi. Penguasa dunia, sang raja telah kembali, Raja Yama. Akhirnya, dia bangkit kembali dan datang ke dunia manusia. Bab 1458. Sena, Sinta, dan yang lainnya sudah ternganga. Mereka terpana oleh kehadiran Raja Yama hingga tubuh mereka merinding. Firasat mereka mengatakan, hanya butuh satu tatapan dari pria ini untuk membuat mereka menyerah sepenuhnya. Bahkan Teguh sekalipun merasakan getaran aneh di dalam hatinya saat melihat Raja Yama. Orang ini, mungkin merupakan sosok paling luar biasa yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Siapa yang mengganggu tidur panjangku? Suara Raja Yama perlahan menggema. Bagaikan guntur di tengah musim kemarau yang mengejutkan semua orang. Dalam nada bicaranya yang tenang terdapat keanggunan yang tak terbantahkan, seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke bumi. Sosok itu masih melayang di udara setelah selesai berbicara. Dengan sikap yang menyerupai dewa. Dengan keanggunan yang tak tertandingi. Selamat datang kembali ke dunia fana, Kaisar Sihir. Panjang umur Kaisar Sihir. Raja Sihir Racun sudah berlutut di tanah, memberi hormat dengan penuh kerendahan hati. Raja Yama, dia adalah sosok yang luar biasa. Sejak 1000 tahun yang lalu, dia mengatur, membangun, dan menyempurnakan dunia sihir. Dia juga membuka jalan bagi salah satu aliran sihir, menjadikannya layak disebut sebagai Kaisar Sihir. Oleh karena itu, panggilan Raja Sihir Racun tidaklah salah. Selamat datang kembali ke dunia fana, Kaisar Sihir. Panjang umur Kaisar Sihir. Tetua Agung dan Tetua kedua pun bangkit dengan semangat, kemudian membungkuk hormat dengan sepenuh hati. Raja Yaman menyapu pandangannya ke sekeliling, melihat altar-altar, para pengikutnya, dan akhirnya berhenti pada Raja Sihir Racun. Apa kamu yang membangunkanku? Katakan, apa maumu? Energi Raja Sihir Racun sudah terkuras habis saat pertempuran sengit dengan Teguh, dan dia sudah berada di ambang kematian setelah menggunakan jurus pamungkasnya. Yang mulia, Raja Sihir Racun bersujud dengan hormat, tak berani mengangkat kepalanya. Sebagai rakyat yang mulia,
Aku ingin melihat Yang Mulia memimpin rakyat Malajang menyerang Kotiong. Memusnahkan orang-orang dari wilayah tengah yang merasa tinggi dan mulia, namun sebenarnya bodoh. Menguasai Kotiong serta memulihkan kejayaan rakyat Malajang. Jadi, walaupun aku harus mati, aku tidak akan menyesal. Setelah berkata demikian, Raja Sihir Racun menundukkan kepalanya dengan penuh kesungguhan. Setelah mendengar kata-katanya, Raja Yama belum bereaksi. Namun Sena, Sinta, dan yang lainnya sudah pucat pasi. Teguh. Sena menelan ludah sambil melirik Raja Yama yang melayang di udara. Apa Raja Yama benar-benar hidup lagi? Tanyanya begitu serius. Teguh terus memperhatikan Raja Yama. Setelah mendengar pertanyaan Sena, dia mengalihkan pandangannya dan bertanya balik, Sena, sekte obat-obatan berakar pada pengobatan dan belajar dari obat-obatan. Apa kamu pernah dengar tentang orang yang gak akan mati dalam waktu 1000 tahun? Atau mungkin bangkit dari kematian? Sena terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Enggak. Ucapannya benar. Lahir, tua, sakit, dan mati. Sama seperti matahari terbit dan terbenam. Semua itu adalah kebenaran abadi dan hukum alam yang kekal. Tak seorang pun dapat melarikan diri darinya. Sejauh yang Sena ketahui, orang yang paling panjang umur adalah Mahaguru Kura. Mahaguru Kura ini, meskipun kuat, kekuatannya tetap terbatas, dan hanya mampu menahan Teguh yang berada di alam bela diri suci saja. Benar juga, Teguh pun mengangguk. Manusia pasti akan mati. Hal itu nggak akan pernah berubah. Menurutku, Raja Yama yang ada di hadapan kita sekarang seharusnya cuma seberkas asap. Namun, sebelumnya dia bisa menjelaskan lebih lanjut. Sitara kamu, berani-beraninya kamu datang ke Salajang untuk menantangku. Tiba-tiba saja dua cahaya menyilaukan menyorot turun dari langit. Raja Yama menatap tajam ke arah Teguh. Teguh mengerenyitkan dahi sambil menunjuk ke arah Raja Sihir Racun yang masih bersujud. Aku bukan datang untuk menantangmu, melainkan untuk memberitahu bahwa orang di hadapanmu ini sudah melakukan kejahatan keji yang membangkitkan murka langit dan rakyat. Tanpa menunggu lebih lama, Teguh mulai mengungkap satu persatu kejahatan yang dilakukan oleh Raja Sihir Racun. Beberapa tahun yang lalu, dia memimpin para master di Malajang menuju utara untuk menyerang ibu kota. Mereka membunuh siapapun yang mereka temui di sepanjang jalan dan menjadikan mereka wayang kerangka manusia untuk memperkuat pasukan pembunuh. Hal itu membuat rakyat Serenara menderita dan negara kacau. Setelah mereka tiba di ibu kota, mereka melakukan pembantaian selama 3 hari 3 malam. Darah mengalir di sepanjang parit kota selama 3 tahun tanpa henti, dan langit terkotori darah selama 3 bulan. Namun, takdir masih berpihak pada Serenara. Banyak sesepuh yang maju untuk menghadapinya dan akhirnya menghancurkan rencananya. Kemudian dia berhasil melarikan diri dengan berpura-pura mati. Alih-alih menyesali perbuatannya, dia malah semakin menjadi-jadi. Selama beberapa dekade, cerita bersambung.